Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, diberikan kenikmatan yang tak terhingga, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa untuk menyimak materi pada uh, rekaman ini ya. Mohon maaf sekali kemarin akhirnya tidak sempat untuk saya sampaikan paparan materi yang terakhir ini secara langsung karena qadarullah kondisi kesehatan yang tidak baik ya, dan baru sekarang bisa mengirimkan rekaman untuk pemaparannya ya. Semoga kemarin sempat dibaca sekilas-sekilas, mungkin ya sudah sempat membaca-baca atau mencari informasi dari sumber yang lainnya juga tentang materi yang terakhir ini, yaitu tentang epidemiologi kekurangan energi dan protein atau protein energi malnutrition. Ya, kita akan bahas tentang apa itu KEP atau kekurangan energi dan protein, dan juga nanti kita akan lebih bahas lebih update tentang apa itu transisi epidemiologi ya. Dan juga sebenarnya masalah gizi yang sekarang ini menjadi fokus utama itu apa saja selain yang kekurangan energi protein. Sebelum kita memulai untuk membahas materi pada um, topik ini, mari kita buka dulu dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Oke, kita nanti akan membahas tentang apa itu KEP, kekurangan energi dan protein, bagaimana kasusnya dulu dan kini, dan juga kita akan menyimak apa itu transisi epidemiologi, bagaimana tren atau perubahan kasus penyakit ya, persebaran penyakit di global dan di Indonesia. Dan juga kita akan kenalan dengan apa yang namanya triple burden malnutrition. Mungkin kemarin sudah sempat kita bahas ya, sedikit-sedikit kita kenalan apa itu beban masalah gizi, 3 beban masalah gizi ya yang ada di Indonesia. Kita awali dulu dengan membahas apa itu KEP, kekurangan energi protein, atau bahasa Inggrisnya protein energi malnutrition ya, malnutrition. Nah, ini kalau kita lihat gambar di sini, mungkin teman-teman sudah familiar ya, kondisi yang ekstrim. Di sini ada marasmus, ada kwashiorkor. Mungkin beberapa tahun sebelum-sebelumnya sempat banyak ya berita-berita tentang gizi buruk ya, gizi buruk, anak-anak yang gizi buruk dengan gejala-gejala yang demikian. Penampilan fisik yang seperti ini adalah bagian dari kondisi ekstrim KEP. Nah, apa itu perbedaannya nanti kita akan bahas. Kita awali dulu dengan membahas apa itu masalah gizi ya, atau malnutrition. Kalau kita bahas dari mal itu kan tidak sesuai ya. Jadi gizi yang tidak sesuai. Kalau kita mengacu pada definisi WHO, maka malnutrition itu artinya adalah ketidakseimbangan seluler ya, dari sampai ke tahap atau ke lingkup seluler tentang supply dan demand. Supply tentang ketersediaan dan juga kebutuhan zat gizi untuk tubuh ya, untuk bisa bertumbuh dan berkembang, untuk bisa menjalankan fungsi fisiologisnya secara normal, dan juga fungsi-fungsi spesifik yang lainnya gitu ya. Karena tubuh kita melakukan banyak hal, baik secara sadar maupun tidak sadar ya, secara otonomik maupun kita secara sadar, kita melakukan banyak hal, tubuh kita tentu butuh zat gizi. Dan ketidakseimbangan ketersediaan zat gizi dalam tubuh kita dengan yang seharusnya dibutuhkan itu yang disebut dengan malnutrisi, baik itu berlebih maupun kurang. Nah, KEP ini disebabkan oleh, ini kalau yang kita spesifik ke kurang ya, masalah gizi kurang, energi, protein.
khusus untuk KEP disebabkan oleh asupan energi dan protein yang sangat kurang dalam jangka waktu yang lama, dalam uh, waktu yang kronis ya, kekurangan yang kronis. Dua sindrom klinis yang menjadi bentuk ekstrim dari KEP adalah marasmus dan kwashiorkor. Dan juga bisa ditemukan kombinasi keduanya. Tadi yang kita bahas ya, marasmus dan kwashiorkor ini adalah bagian dari kondisi ekstrim kekurangan energi protein. Kemudian apa bedanya? Kita lihat satu persatu. Yang marasmus ini kalau kita lihat merupakan jenis KEP yang sering ditemui. Karakteristiknya adalah dia kehilangan simpanan lemak sukutan. Artinya kulit tubuhnya itu tinggal ini ya, apa namanya kalau orang bilang tinggal 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 tulang dan kulit gitu ya, tinggal tulang dan kulit karena simpanan lemak di bawah permukaan kulit gitu ya, lemak sukutan namanya, itu dia hilang. Kemudian kehilangan massa otot juga ya, sehingga tinggal tulang dan kulit itu ya. Dan tanpa edema. Di sini kalau yang marasmus ya artinya dia kurus kering gitu ya, kurus sangat kurus sekali, hanya tampak apa namanya, tampak tulang rusuknya ini, semua tulang-tulangnya tampak seperti tidak ada massa ototnya sama sekali ya, dan tidak ada pembengkakan. Terjadi akibat kelaparan jangka panjang, kekurangan energi dan semua zat gizi. Ya, jadi semua zat gizinya dia kurang, energi semua kurang. Umumnya terjadi pada balita, balita yang terutama usia 1 sampai 2 tahun ya, balita-balita usia awal. Tanda dan gejalanya yang tampak tadi ya, selain kurus, lemah, lesu juga, kemudian ada bradikardi. Bradikardi ini denyut nadinya lambat secara abnormal, jadi kekuatan jantungnya juga lemah, kemudian dia hipotermia, dia cenderung suhu tubuhnya lebih rendah. Kulitnya serotis, dia kering secara abnormal dan juga keriput ya, karena tadi dia kehilangan ini ya, massa otot juga, jadi tinggal kulit tuh. Kehilangan otot dimulai dari bagian aksila atau bagian lengan atas, kemudian bagian paha gitu ya, pantat sampai selangkang, kemudian ya paha, dada, perut, dan yang terakhir pada wajah. Gitu ya. Kemudian terlihat tulang belakang lebih menonjol dan kulit pantat keriput atau baggy pants. Jadi ini kalau pada anak-anak yang mengalami marasmus, dia apa namanya, ada tanda-tanda yang ditemui seperti ini. Kulitnya menjadi menggelambir gitu ya, menggelambir karena ya tidak ada massa ototnya, atau dia kemudian baggy pants. Kemudian sebaliknya yang kwashiorkor ini terjadi biasanya pada balita yang lebih tua, artinya 3 sampai 5 tahun, yang diakibatkan oleh spesifik pada defisiensi protein dengan acuan energi totalnya sebenarnya bisa dikatakan cukup ya, meskipun masih dalam kategori kurang juga sebenarnya. Tetapi kalau yang marasmus tadi semua energinya juga kurang, energi totalnya, ini sebenarnya energi totalnya itu cukup, tetapi yang paling defisiensi adalah protein. Karena dia biasanya energi totalnya cukup yang didominasi dari sumber karbohidrat. Nah, ini sering terjadi pada balita yang lebih tua, terutama ketika jarak antara kehamilan satu dan kehamilan berikutnya itu sangat pendek. Artinya jarak anak pertama dan anak kedua itu lebih pendek, sehingga anak pertama tidak memperoleh kecukupan gizi yang optimal, terutama dari ASI eksklusifnya. Misalkan anak pertama baru lahir gitu ya, selang belum ada 6 bulan sudah hamil lagi ibunya. Ibunya sudah hamil lagi sehingga tidak bisa menyusui lagi, dan juga kecukupan gizi anak pertamanya tidak bisa optimal. Nah, itu bisa menjadi penyebab pertama dari kekurangan protein terutama ya. Tanda dan gejalanya ini kalau yang kwashiorkor ini yang paling terlihat bedanya dari yang marasmus tadi adalah adanya edema. Edema adalah penumpukan cairan ya, pembengkakan karena penumpukan cairan, terutama pada kaki bagian bawah.
Ya, jadi kaki bagian bawahnya membengkak, perutnya juga membuncit ya, seperti yang tadi perutnya membuncit karena dia kekurangan albumin. Ya, ada keadaan hipoalbumin. Albumin itu adalah protein sehingga menyebabkan penumpukan cairan tadi. Bentuk muka moon face bukan seperti cabinya anak bayi balita ya, tetapi dia juga bulat lebih karena bengkak. Kemudian rambutnya seperti rambut jagung gitu ya, warna coklat kemerahan, mudah rontok dan dicabut itu sudah rontok tanpa rasa sakit. Kulitnya juga sama, kering, hiperpigmentasi dan bersisik, ada bercak-bercak yang disebut dengan pigment dermatosis gitu ya. Jadi kulitnya ada bercak-bercaknya, kemudian bisa juga terjadi hepatomegali atau pembengkakan pada heparnya, pada hatinya. Nah, itu tadi kondisi yang ekstrim ya. Marasmus dan kwashiorkor. Bisa juga gejalanya di antara keduanya. Ya. Tetapi kalau di Indonesia intinya itu sama-sama masuk kategori gizi buruk. Ketika BB per TB-nya, BB per U dan juga TB per U-nya di bawah -3 standar deviasi gitu ya. Kalau kemarin sudah belajar tentang pengukuran status gizi, itu bisa dikatakan gizi buruk. Yang kemudian teman-teman juga sudah belajar bagaimana tata kelola diet ya pada gizi buruk seperti apa. Nah, ini kita akan bahas kemudian mengapa KIP itu terjadi ya. Faktor-faktor risiko apa yang menyebabkan KIP bisa terjadi. Yang pertama adalah BBLR, berat bayi lahir rendah. Ya, nah, ini sendiri pun juga penyebabnya banyak sekali kan. Bisa dari faktor ketika dalam kandungan ibu hamilnya tidak mengasup makanan yang cukup selama kehamilan atau juga ada kondisi yang lainnya yang sudah menyertai sebelum hamil. Kemudian kelahiran ganda bisa karena dia kembar, triplets, atau quadruplets, quintuplets gitu ya. Itu kan otomatis mereka akan lahir dengan berat badan yang lebih rendah juga. Nah, kalau misalkan catch up growth-nya tidak optimal pada kelahiran yang ganda tersebut, nah bisa kemudian menjadi resiko dia kekurangan energi dan protein. Tadi jarak antar kelahirannya terlalu dekat. Kemudian penyapihan atau berhenti ASI terlalu dini ya. Jadi kalaupun bisa juga disebabkan karena jarak kelahirannya terlalu dekat atau misalkan karena ibunya sudah tidak bisa memproduksi ASI yang cukup sehingga anak berhenti minum ASI terlalu dini ya. ASI harusnya kan ASI eksklusif ya, ASI eksklusif, tetapi dia mungkin 1-2 bulan sudah produksi ASINya sudah tidak cukup dan tidak di catch up dengan asupan yang lainnya mungkin ya meskipun misalkan karena memang kondisinya ibunya sakit atau bagaimana gitu ya tapi tidak bisa dicukupi dengan sumber yang lainnya maka itu bisa menjadi resiko KIP. Kemudian karena faktor infeksi penyakit atau penyakit infeksi yang berulang ya ini ketika sistem imun tubuhnya tidak optimal pada masa-masa bayi balita itu, kemudian dia sering terkena penyakit infeksi, ini berkaitan juga dengan bagaimana kondisi kesehatan lingkungan di keluarga anak tersebut ya. Terkait kemiskinan juga ini nanti kalau kemiskinan rumahnya dia tinggal di pemukiman yang kumuh, dia rentan mengalami diarenya diare berulang, nah maka ya dia akan sangat rentan sekali mengalami kekurangan energi dan protein. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan dalam penanggulangan KEP? Di Indonesia, penanggulangan KEP itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap ya, atau ada tiga tujuan, gitu ya. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Gitu ya. Jangka pendek untuk menanggulangi secara langsung penyakit tersebut gitu ya untuk penanganan dietnya istilahnya begitu ya. Kemudian jangka menengah dan jangka panjang nanti juga ini terkait dengan bagaimana regulasi dan bagaimana hal-hal lainnya yang bisa membantu supaya mencegah agar tidak terjadi kasus gizi buruk di Indonesia. Ini kalau ya jangka pendek bisa dilihat di sini dimulai dari upaya pelacakan kasus melalui penimbangan bulanan di Posyandu atau pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya ya. Jadi kenapa bayi balita itu penting untuk selalu ditimbang dan diukur?
panjang badan, tinggi badannya setiap bulan, karena itu untuk kita tahu apakah mereka tumbuh kembangnya optimal gitu ya. Dan yang tahu adalah bukan hanya dari keluarganya sendiri, tapi juga dari fasilitas kesehatan dan juga dari government-nya atau pemerintahnya, supaya kita bisa tahu bagaimana beban dari atau bagaimana distribusi kasus ini, apakah sudah menurun, memang sudah baik, atau masih ada gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang dia gizi buruk atau gizi kurang, maka dia ada rujukan kasus KIP. Kalau misalnya dia disertai dengan berbagai macam komplikasi penyakit lainnya, maka bisa dirujuk ke rumah sakit sehingga penanganannya akan lebih intensif. Kemudian pemberian ASI eksklusif untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Ini bagaimana ASI eksklusif ini masih terus tetap harus digencarkan kepada seluruh keluarga gitu ya. Tidak hanya oleh ibu tetapi juga support system untuk ibu dari mulai ayah ya, kemudian keluarga dari apa namanya anaknya itu ya, bisa kakeknya, neneknya, dan semua bagian dari keluarga tersebut untuk bisa mensupport bagaimana anak ini bisa memperoleh ASI eksklusif. Kemudian kemarin yang kita bahas juga pemberian kapsul vitamin A itu juga punya fungsi penting dalam meningkatkan imun sistem dan juga tumbuh kembang, sistem tumbuh kembang dari bayi dan balita. Kemudian ada program pemberian makanan tambahan atau PMT, biskuit PMT ya kalau di Indonesia, bagi balita gizi buruk selama 3 bulan. Kalau nggak salah, kalau yang sekarang diperuntukannya untuk yang gizi kurang ya, untuk yang gizi kurang. Ini bentuknya ya, ini yang terakhir adalah seperti ini. Ini biasanya diberikan kepada keluarga bayi balitanya untuk dimakan oleh balitanya ya, dimakan oleh balitanya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah, mungkin pernah merasakan atau pernah pernah ini ya, pernah lihat saudaranya mungkin ada yang dapat ini atau pernah membagikan ini ya. Biasanya apa namanya, bentuknya biskuit. Untuknya ibu hamil juga ada sendiri ya. Kemarin kita juga sudah belajar di Tekpang, ini juga kemarin prinsipnya dengan bagaimana pembuatan tepung BMC itu ya, yang kaya dengan vitamin dan mineral. Jadi formulasinya khusus. Oh ini. Nah ini untuk yang 2018 nih, kalau dilihat untuk balita dengan kategori yang kurus. Karena kalau yang gizi buruk dia ada penata laksanaan dietnya tersendiri. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI bagi keluarga balita keluarga miskin, ini biasanya juga tergantung dari daerah masing-masing bagaimana kebijakannya, pemberiannya apa, apakah dengan bantuan pemberian sembako ke keluarganya atau bantuan yang lainnya. Kemudian promosi makanan sehat dan bergizi, ini yang jangka pendek. Kemudian yang jangka menengah ini ada revitalisasi di posyandu, puskesmas, dan juga sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Revitalisasi artinya mengoptimalkan kembali atau sistem-sistem yang belum baik maka dibenahi, yang sudah baik dilanjutkan gitu ya, yang belum ada kemudian diciptakan gitu ya, untuk membuat bagaimana sih jadi pemeriksaan di posyandu, puskesmas, dan juga bagaimana sistem kewaspadaan pangan dan gizi ini bisa menjadi ini ya, sarana kita paham bagaimana status gizi anak-anak di Indonesia, gitu ya. Di Posyandu contohnya apa, bentuk bentuk program revitalisasinya, misalkan peningkatan kompetensi kader-kader Posyandu dalam menimbang dan mengukur berat badan dan juga panjang badan bayi balita. Karena kan butuh skill ya. Kemarin teman-teman juga sudah belajar ya, ternyata hal itu tidak sederhana ya. Butuh paham, tahu bagaimana alatnya yang digunakan seperti apa, caranya seperti apa agar pengukurannya akurat, kemudian apa yang harus disampaikan kepada orang tua atau pengasuh anak kalau misalkan dia ada indikasi tumbuh kembangnya kurang optimal. Nah, itu perlu keperemajaan ya, perlu posyandu itu perlu terus terlatih dalam melakukan itu. Di puskesmas pun juga demikian, bagaimana sistemnya supaya pemberian pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita itu bisa lebih baik lagi.
Sementara itu yang jangka panjang ini mulai dari pemberdayaan masyarakat menuju kadarzi atau keluarga sadar gizi. Jadi keluarga yang sehat itu atau menciptakan anak yang sehat itu juga bermula dari keluarganya dulu ya. Jadi bagaimana dalam keluarga itu dibiasakan memang konsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kemudian mengintegrasikan kegiatan lintas sektoral dengan program penanggulangan kemiskinan dan juga ketahanan pangan. Tadi kita lihat bahwa salah satu faktor risiko kekurangan energi dan protein adalah kemiskinan ya. Itu terutama meningkat ketika kita ada di krisis ekonomi, karena ya kalau orang nggak punya uang dia nggak bisa makan. Kalau dia nggak bisa makan ya maka dia kurangan gizi, gitu kan. Maka kemiskinan itu masih menjadi resiko yang paling besar yang berpengaruh terhadap kesehatan atau kekurangan gizi di Indonesia. Dan bagaimana kebijakan-kebijakan terkait pengentasan kemiskinan dan juga bagaimana ketahanan pangan di Indonesia gitu ya, itu bisa saling sinkron gitu ya, sinkron dengan program-program kesehatan tadi, misalkan tentang kadarzi atau misalkan tentang revitalisasi posyandu dan yang lain-lainnya, sehingga jalannya itu sama gitu ya, jalannya itu ke arah yang sama menuju anak-anak Indonesia yang lebih sehat gitu, gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang transisi epidemiologi ya. Transisi epidemiologi. Transisi itu kan perpindahan ya atau pergeseran. Jadi transisi epidemiologi itu adalah pergeseran tren penyakit tidak menular menjadi penyakit menular sebagai penyebab utama kasus kematian. Jadi kalau dari zaman dulu kasus kematian di dunia itu terutama penyebab utamanya adalah penyakit infeksi. Transisi epidemiologi di era sekarang ini menunjukkan bahwa ternyata penyakit infeksi bukan lagi menjadi penyebab utama kematian di dunia, gitu ya. Tetapi mulai bergeser pada penyakit yang tidak menular, bukan lagi penyakit infeksi. Itu adalah transisi epidemiologi. Jadi trennya berubah dari zaman yang dulu hingga zaman sekarang. Kalau dulu itu orang banyak meninggal karena wabah, katakanlah ya. Sekarang orang banyak meninggal meskipun ya kita ada lagi ya kemarin wabah yang kemudian menyebabkan kematian yang jumlahnya sangat tinggi juga. Tetapi trennya secara tahun menahun secara secara teratur trennya ternyata penyakit tidak menular itu mulai menggeser apa ya istilahnya popularitas mungkin ya dari penyakit infeksi yang menjadi penyebab utama kasus kematian di dunia, termasuk di Indonesia. Dan berbagai macam penelitian di bidang epidemiologi kesehatan dan epidemiologi gizi telah menunjukkan bahwa perpindahan kasus tersebut sebenarnya adalah sebuah sistem yang kompleks dan dinamis gitu ya, yang menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan juga evolusi penyakit di dunia itu sangat kompleks dan beragam, dan merupakan proses transformasi yang terus berubah ya, terus dinamis berubah. Beberapa penyakit sudah tidak ada, sementara beberapa penyakit yang baru muncul lagi atau muncul jenis-jenis penyakit yang baru ya, sehingga dunia kesehatan sekarang tantangannya adalah kasus yang sebelumnya belum selesai tapi kemudian muncul kasus-kasus yang baru lagi yang kita belum tahu itu apa namanya karakteristiknya seperti apa gitu ya. Tuh. Kemudian ini adalah 3 beban masalah kesehatan. Nanti ada perbedaannya ya. Ada 3 beban masalah kesehatan dan 3 beban masalah gizi. Gitu ya. Kalau secara luas, secara umum, 3 beban masalah kesehatan, triple burden of disease, ya, triple burden of disease itu adalah tadi pergeseran tren penyakit tidak menular menjadi penyakit menular.
Kemudian munculnya penyakit infeksi jenis baru, termasuk kemarin contohnya COVID, misalkan. Kemudian munculnya kembali penyakit menular yang belum tuntas terkendali, gitu ya. Jadi ada Ebola, kemudian kasus-kasus misalkan peningkatan kembali kasus malaria dan yang lain-lainnya yang mulai muncul kembali yang dulunya sudah sempat terkendali, tapi kemudian dia muncul kembali, re-emerging artinya. Nah, ini yang di era globalisasi ini tantangan kesehatan kita ada di tiga ini ya, secara umum tentang kesehatan. Jadi pergeseran penyakit menular menjadi tidak menular, menjadi munculnya penyakit infeksi jenis baru dan juga munculnya kembali penyakit menular yang belum tuntas terkendali. Sementara tiga beban masalah gizi atau triple burden malnutrition, ini yang spesifik tentang gizi ya, spesifik tentang gizi, ini ada gizi kurang, gizi lebih, dan juga defisiensi gizi mikro. Tadi dikatakan bahwa malnutrition itu adalah gizi yang tidak seimbang, ya. Tidak seimbang itu kan bisa lebih, bisa kurang. Jadi dia bisa undernutrition, dia bisa overnutrition atau obese, atau dia bisa juga dalam bentuk defisiensi gizi mikro yang nggak kelihatan sebenarnya. Defisiensi gizi mikro ini kita sebut dengan the hidden hunger, ya, atau kelaparan yang tersembunyi. Kenapa dia tidak masuk ke dalam definisi kekurangan gizi yang di sini dan gizi lebih? Kalau yang dua ini dia sampai terlihat manifestasi secara fisik dan klinis ya, artinya tampak kan tadi kalau yang undernutrition dia memang sampai pada pengukuran antropometrinya dia ada ukuran yang baik secara kasat mata dan pengukuran antropometri itu terlihat dia itu kekurangan atau kelebihan gizi. Sementara yang gizi mikro ini dia tersembunyi, gitu ya, the hidden hunger, kelaparannya tersembunyi, malnutrisinya itu nggak tampak, ya, tidak tampak, hidden hunger. Nah, apa ini? Ini kalau dari definisi FAO ini hidden hunger atau yang tadi kita sebut sebagai defisiensi zat gizi mikro atau defisiensi mikronutrien terjadi ketika kualitas makanan yang dimakan oleh manusia itu tidak memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan, sehingga mereka tidak bisa membutuhkan vitamin dan mineral esensial yang diperlukan untuk tumbuh kembang. Ya, jadi poin kuncinya di sini yang kekurangan adalah terutama vitamin dan mineral ya sebagai zat gizi mikro yang penting untuk tumbuh kembang. Dan ini secara global 2 miliar manusia 2 miliar manusia secara global itu mengalami the hidden hunger ini. Jadi mereka secara fisik tidak tampak kekurangan atau kelebihan gizi, tetapi ketika diperiksa misalkan secara biokimia gitu ya, kadar biokimia kandungan vitamin dan mineralnya di dalam darah misalkan dia ternyata mengalami defisiensi dan biasanya juga akan timbul gejala-gejala lain yang muncul akibat dari defisiensi gizi tersebut gitu ya. Termasuk yang kemarin kita bahas tentang anemia itu adalah salah satu bentuk dari masalah the hidden hunger itu ya, yang makanya kemarin kita perlu hati-hati. Kita mungkin merasa baik-baik saja gitu ya secara fisik, ideal, misalkan katakanlah tidak termasuk over atau undernutrition, tetapi kita harus perhatikan lagi apakah jangan-jangan ini kita yang nggak tahu gitu ya kalau ternyata kita mengalami defisiensi gizi mikro. Sudah pembahasannya sampai situ saja untuk materi yang ini. Saya sengaja cukup singkat saja, tidak terlalu banyak karena kita tidak bisa diskusi dengan langsung. Nanti kalau terlalu panjang malah nggak bisa diserap dengan optimal mungkin ya. Silahkan nanti sambil dibaca-baca dari referensi yang lain untuk menambah pengetahuannya tentang topik ini. Karena sebenarnya ini topik bahasan yang cukup luas untuk bisa dipelajari, gitu ya. Untuk UAS sudah saya buat soalnya pilihan ganda untuk 4 topik terakhir ya yang kemarin saya berikan kepada teman-teman tentang beberapa kasus epidemiologi masalah gizi di Indonesia.
Ya, selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Semoga dimudahkan proses belajarnya, dimudahkan dalam mengerjakan ujiannya, nanti semuanya dapat nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan dalam menyampaikan materi di mata kuliah ini. Semoga bisa menjadi perbaikan juga untuk saya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.